orientasi pengembangan wawasan, sarana keterangan informasi, serta pembimbingan baik dalam pola pikir, daya nalar, maupun kreativitas mahasiswa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, Sedemani juga membuka kesempatan untuk saling bersilaturahmi, berjaring, dan bertukar pikiran melalui share program kerja dan tantangan yang dihadapi setiap Di kami, kalau di Presiden BEM itu ada banyak ya mas ya, anggotanya ada 101 kayaknya, 100 pasukannya, 1 ditambah presidennya gitu ya. Nanti maknanya apa silahkan nanti tanyakan sendiri. Kenapa bisa punya bolong ya, yang banyak sekali. Surabaya tahu bolong enggak? Oh tahu ya, oke. Saya sering ke sana karena kebetulan ya kita sama-sama di Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan se-Indonesia. Fokusnya kita di sini tentu bukan tentang melihat kurang satu sama lain, namun pastinya kita melihat apa yang bisa kita ambil satu sama lain. Jadi harapannya nanti kita bersama-sama di sini benar-benar bisa belajar bersama dan ada yang kita bawa pulang ke kampus masing-masing ataupun ke rumah nantinya. Kami di Unif sendiri tentu dengan apa yang kita gitu kan, kami akan memberikan maksimal mungkin juga apa yang kami tahu, apa yang kami miliki di sini yang kami sharing. Unif sendiri tentu dengan banyaknya ormawa kita bisa berbagi lah banyak hal juga, entah itu yang belum ada di UPH ataupun yang sudah ada untuk kita selaraskan. Ada dari BKKMK, terus ada dari UKM Musik, ada dari silat juga, rumah sahabat nih yang berkutat di kayak apa ya bahasanya, ada kekerasan seksual lah atau ada narkotika dan lain-lain untuk sahabat. Terus ada KPUR itu yang mengurusi perwira kami. Hubungan mahasiswa dari tiap fakultas, sekarang ada hubungan dari manajemen, akuntansi, dan juga dari hukum. Jadi untuk pengalaman Surabaya ini, kita untuk cabang dari Surabaya, dari Surabaya kita ini memiliki 3 fakultas, 2 fakultas dan 3 jurusan. Nah, fakultas yang pertama itu fakultas hukum dan fakultas ekonomi dan bisnis. Nah, untuk fakultas ekonomi dan bisnis ini jurusannya ada 2 untuk manajemen dan akuntansi. Jadi untuk himpunannya kita punya 3 hima nih, akuntansi, manajemen, dan Karena Catra itu payung raja gitu. Kalau payung raja itu berarti kan kayak sebuah kekuasaan lah, sebuah kekuasaan. Yang mana itu payung itu tuh sebuah istilahnya kan kalau kita mimpin nih banyak organisasi itu tujuh. Jadi payung itu sebagai bentuk analoginya lah dari kita mengayomi. Payung itu harapannya kalau dalam mengayomi kita bisa dinamis gitu. Kan kalau misalnya kalau rumah kan oke bisa melindungi juga tapi kan statis ya, di situ-situ aja. Kalau mau pindah rumah ya beli rumah lain gitu kan. Nah cuman memang menganalogikan dengan payung gitu, biar bisa membentuk pengayomannya tuh kemana-mana gitu, menyeluruh, komprehensif. UPH Surabaya Kampus itu kan ada 2 fakultas dengan 3 jurusan. Terus kita ada sekitar 600 mahasiswa aktif di UPH Surabaya. Dan pasti dari total semua mahasiswa nggak semuanya terjun ke organisasi kemahasiswaan. Dan mereka pun terbagi dalam organisasi masing-masing gitu. Jadi karena kita ber-18, kita di sini punya 4 departemen. Yang pertama ada hubungan internal. Ini fokusnya ke ranah acara yang ada di kampus, kayak memberikan pelatihan, kemudian acara-acara yang ditunjang untuk mahasiswa yang ada di kampus. Kemudian ada HUBEX, hubungan eksternal. Ini di sini tugasnya yang membangun hubungan dengan para pihak-pihak dari luar kampus. Salah satunya adalah kegiatan hari ini itu juga diolah oleh hubungan eksternal. Kemudian ada POMA, pengembangan organisasi dan mahasiswa. Ini juga sama ranahnya buat internal kampus, tapi lebih ke pelatihan yang menuju ke organisasi kemahasiswaan gitu. Terus yang terakhir ada Kominfo, komunikasi dan informasi.
ini fokusnya kayak ya sama ya, sosial media dan segala macam. Upload MPMKM yang pertama itu membahas tentang tujuan, visi, serta misi MPMKM. Untuk tujuannya, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Dianusantara. Dan selanjutnya disebut MPMKM Udinus adalah lembaga kemahasiswaan tertinggi, pemegang dan pelaksana kedaulatan mahasiswa secara struktural keluarga mahasiswa Universitas Dianusantara. Untuk visinya, menjadikan anggota MPM Udinus yang berpendirian, profesional, aktif, inspiratif, dan inovatif. Untuk misinya ada dua, yaitu yang pertama mengoptimalkan kinerja anggota MPMKM dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Yang kedua, menjalankan hubungan yang baik dan bersinergi dengan seluruh ormas. Majelis Perwakilan Mahasiswa. Ya, jadi MPM ini sama juga ya kayak mungkin MPM yang ada di Udinus, jadi salah satu bagian dari legislatif. Jadi kita kalau MPM di UPH ini kita satu-satunya organisasi legislatif. Dan untuk strukturnya, karena kita di sini kalau teman-teman tahu kita UPH ini udah One UPH gitu. Jadi walaupun kita ada cabang di Surabaya dan Medan, tapi kita juga untuk secara keseluruhan sistemnya itu udah One UPH. Gitu. Nah, untuk strukturnya itu ada MPM dari yang pertama MPM Lipo Village, terus ada MPM Surabaya Kampus dan MPM Kampus. Nah, kita ini ada di Surabaya Kampus. Tapi secara struktur kita tetap sama bagian MPM legislatif, cuma ada beberapa kebijakan karena kita umumnya, jadi ibaratnya kayak ketua umumnya itu ada di Lipo Village. Nah, tapi kita juga sebagai ketua yang ada di Surabaya Kampus dan Medan Kampus. Tapi kenapa ada ketua umum di Lipo Village? Karena tujuannya beberapa kebijakan kita di MPM ini juga mengikuti kebijakan yang ada di kampus pusat. Gitu. Jadi misalnya ada beberapa kebijakan, kalau untuk secara keseluruhannya kebijakan yang sama itu syarat menjadi ketua. Nah, jadi untuk syarat menjadi ketua ini kita MPM Surabaya mengikuti peraturan dan kebijakan yang ada di UPH pusat, yaitu di MPM Lipo Village. Oke, jadi tentang DPMKM, Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa. Next. Iya, jadi DPMKM itu ini. Jadi kita yang mewakili dari para mahasiswa. Kita ada pengawal juga ke BMKM, ada broker-broker yang sifatnya kita ke eksternal, nah itu kita juga ada. Pertama-tama saya bilang terima kasih sekali lagi buat teman-teman dari Udinus semuanya, DPM, MPM, BEM yang sudah menerima kami. Ya, saya menyimak sekilas ya. Saya lihat seru, diskusinya seru, tadi presentasinya banyak broker yang menarik yang di-sharingkan. Saya yakin teman-teman Surabaya juga meng-capture banyak hal yang mungkin bisa dipelajari lebih lanjut, bisa diimplementasikan nantinya di Surabaya, didiskusikan lebih lanjut lagi. Semoga itu boleh bermanfaat buat kami yang dari Surabaya, dan semoga juga sedikit memberikan insight buat teman-teman yang di Udinus, karena kami yakin kalau dia dari size-nya aja ya, kami mungkin kecil sekali ya. Kami mungkin kecil sekali dibandingkan size-nya teman-teman di Udinus. Jadi dari sisi kalau saya mungkin boleh share sedikit dari sisi One UPH gitu, kami di Surabaya saat ini sebagai statusnya adalah PSDKU. Nah, kalau teman-teman di Udinus mungkin juga sama ya, punya PSDKU juga ya. Yang di Kediri itu PSDKU juga ya, betul ya. Jadi kita hampir sama posisinya, cuma bedanya kita ini PSDKU-nya. Nah, kalau Udinus pusatnya gitu. Jadi kita sebagai PSDKU, tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Rindra juga, ada sedikit perbedaan-perbedaan. Kalau di UPH, PSDKU masih punya sedikit otonomi begitu. Jadi budgeting kami masih sendiri, Surabaya sendiri gitu. Tidak semuanya terpusat, tapi beberapa kebijakan kita terpusat
di One UPH di Jakarta kita harus mengikuti, misalnya seperti sistem poin, sistem leadership training tadi yang sempat dibahas ya tentang leadership training. Kenapa kok di UPH kita tidak pakai LKMM, TD, TM gitu ya? Dulu kita pakai gitu. Sebelum 2018, karena 2018 kita di merger satu UPH.